Halo, salam pertanian. Bertemu kembali dengan saya Jupri Banurea. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melihat pertanaman tuba ataupun andaliman yang berada di Kecamatan Dolok Masagal ini. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk dari tanaman ini. Salam pertanian. Selamat siang para bapak ibu di petani dimanapun berada. Pada saat ini saya sedang mengunjungi Nagori Raya Usang, yaitu nagori yang merupakan sentral dari tanaman andaliman. Pada saat ini kita akan mewawancarai para petani andaliman yang ada di Nagori Raya Usang, yaitu kelompok tani Sarimunte. Kepada Bapak, saya persilakan. Tolong diperkenalkan Pak, namanya. Nama saya Herianto Saragi. Saya Nelson Damanik. Dari kelompok tani Sarimunte 2 Pak ya? Ya. Tolong Pak diceritakan bagaimana cara membudidayakan andalimannya yang selama ini kita terapkan di Nagori Raya Usang. Ya, pertama-tama terima kasih atas kunjungan Ibu PPL Pertanian khususnya Kecamatan Dolok Masagal yang telah mengunjungi kami para petani andaliman khususnya di Nagori Raya Usang, terkhusus buat kami kelompok tani Sarimunte 2. Terima kasih atas kunjungannya Ibu, ya meluangkan waktunya memberikan kami support dan semangat kepada kami para petani. Pada kesempatan ini kami para petani hanya menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kami membudidayakan tanaman andaliman yang ada di nagori kami ini. Terkhusus pada saat ini cuaca lagi kemarau, sehingga dalam proses penanaman andaliman ini sangatlah rumit. Dimana kalau dia lagi musim kemarau, ini harus kita butuh tenaga ekstra, dimana kita harus setiap harinya melakukan penyiraman. Apabila tidak disiram, tanaman andaliman ini akan segera layu. Dan pembudidayaan tanaman andaliman ini dari awalnya butuh perhatian khusus. Secara khusus bisa dibilang melebihi mirip mengurus anak bayi. Di mana penanaman andaliman ini sangat sensitif. Dari proses penanamannya kita melakukan pembukaan lahan, di mana di situ kita dapatkan tanaman bibit andaliman ini, karena bibit andaliman ini secara umum tumbuh secara berkala dan bibit ini tidak kita semaikan, tetapi hanya kita dapatkan di lokasi kita ini, di khususnya di Nagori Raya Usang. Inilah kebanggaan kami para petani Sarimunte kelompok 2. Tumbuh sendiri begitu Pak iya, ya? tumbuh sendiri. Kalau kita Jadi membuka lahan, ini dia termasuk langsung mujizat Tuhan buat kami di sini. Hanya saja untuk pengembangan ini seperti saya bilang tadi melebihi mengurus anak bayi, di mana bibit yang sudah kita dapatkan tadi itu akan kita pindah lagi, diaturlah jarak tanamnya. Secara umum kita melakukan jarak tanam di sini kadang 3 kali 4 meter atau 2 kali 4 meter, seperti itulah kita buat. Jadi proses pemindahan ini juga harus kita butuh kesabaran, di mana cuaca kalau tidak mendukung kita harus melakukan penyiraman supaya bibit andaliman ini dapat berkembang, dapat tumbuh dan bertahan hidup. Dan selanjutnya untuk andaliman ini juga ini harus rutin dikutip. Apabila tidak dikutip, walaupun harga tidak mendukung, ini juga akan berefek kepada batang andaliman itu sendiri. Di mana kalau andaliman ini sempat buahnya itu memerah, itu akan layu sendiri andalimannya. Jadi andaliman ini memang harus sensitif sekali, sensitif. Di mana untuk pemetikan andaliman ini juga harus membutuhkan kesabaran, di mana buah andaliman ini dipenuhi dengan duri. Nah, jadi kadang harus butuh kesabaran. Saya bilang tadi, apabila cuaca hujan, pemutikan andaliman ini tidak bisa dilakukan kembali, karena andaliman ini kalau dia sempat kena air ataupun basah, andaliman ini akan tidak laku.
akan menjadi hitam. Jadi Buahnya akan menjadi hitam. mengenai ininya Pak, buahnya kalau misalnya panen bisa menghasilkan berapa itu Pak, misalnya untuk 100 pokok? Kalau 100 pokok kira-kira sekali panen itu bisa mencapai 10 kilo sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo Pak ya. Kalau mengenai pemasarannya, bagaimana kendalanya yang dirasakan Pak? Misalnya harganya gitu? Kalau dengan harga kondisi sekarang, pemasarannya di saat sekarang ini kita lagi dibatasi dengan target oleh tengkulak-tengkulak tertentu, karena bukan cuma kita aja petaninya gitu. Jadi karena pemasarannya sekarang lagi anjlok, jadi kita memang dibatasi targetnya. Sedangkan kadang kan komoditi pertanian kita ini harusnya andaliman, satu kakak itu aja kalau misalnya kita melakukan pengutipan per hari bisa mencapai 10 kilo per kakak. Jadi kita satu nagori ini sudah berapa kakak, sedangkan dibatasi oleh agen. Jadi kita memang lagi membutuhkan pemasaran yang maksimal khususnya andaliman. Itulah Ya. kendalanya sekarang Iya, ya. itulah kadang pemasaran kendalanya. ya. Pemasarannya memang satu sisi kita kendala. Tetapi kalau di saat ada momen tertentu, misalnya di suasana Natal, Tahun Baru, di situ memang pemasarannya sangat maksimal. Hanya saja di saat musim Natal, Tahun Baru juga kadang musim berkurang, ya. panen kita ini juga menurun. Nah, di situ dia kadang kendalanya. Jadi harga memang mendukung, tetapi hasil panen tidak mendukung. Jadi ya inilah nasib kami para petani. Jadi kalau mengenai pembudidayaannya, apa saja yang menjadi masalahnya Pak? Misalnya dari pembibitan tadi, apakah masalah gitu, apakah butuh pembibitan khusus atau memang tumbuh secara liar itu pun sudah menguntungkan gitu, atau bagaimana? Apakah butuh maksud saya penelitian khusus untuk pembibitan? Kalau saya rasa memang kita para petani membutuhkan penelitian khusus bagaimana cara membudidayakan bibit andaliman ini. Karena kalau kita hanya mendapatkan bibit tanamannya liar di ladang kita sendiri, mungkin persentasenya memang lebih kecil. Artinya kita membuka lahan hanya mendapatkan nanti sekitar 50 batang, itulah kita kembangkan. Sedangkan dari 50 batang ini yang kita kembangkan, kita pindah, itu nanti yang tumbuh paling ada itu 10%, berarti sekitar 5 batang yang sisa. Jadi kita mengharapkan bagaimana pengembangan bibit andaliman ini bisa diteliti supaya bibitnya itu dapat berkembang, dapat bertahan oleh segala situasi cuaca. Itulah dia yang kita harapkan. Jadi kalau hubungannya dengan kebutuhan kita, apakah sudah mencukupi kebutuhan kita di rumah, itu berapa pokok supaya bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga gitu? Harus ada berapa pokok andaliman dan pada saat harga berapa dia mencukupi? Pokoknya aku rasa 100 lebih lah. Kalau udah punya 100 lebih sudah Bisa mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga utama lah di rumah ya. Oke, baiklah, sekianlah dulu para Bapak Ibu petani yang berada dimanapun. Mudah-mudahan tanaman andaliman yang ada di Nagori Raya Usang dapat dikembangkan, dan dalam waktu dekat ada rencana dari Balai Penelitian untuk membuat kultur jaringan andaliman di Nagori ini. Sukses, salam pertanian. Lain tidak bisa lagi mengklaim, karena kita lihat sudah berkembang isu bahwa tanaman andaliman ini sudah ditanam di provinsi lain. Nah, tentu dalam hal ini Bapak yang sudah tahu sejarah daripada andaliman ya di Kabupaten Simalungun ini, tentu kita harus mempertahankan, Pak. Jangan nanti orang Thailand membawa ke sana, ya, dijadikan sebagai produk unggulan mereka. Sayang sekali, karena ini memiliki sejarah. Nah, ini dapat dikatakan sebagai tanaman intangible. Nah, tangible dan intangible. Kenapa dikatakan intangible dan tangible? Karena ini memiliki sejarah. Jadi walaupun misalnya andalimannya itu diproduksi dengan berbagai varian, tetapi nilai filosofinya itu ada. Nah, inilah kami mengkaji sejauh mana sebenarnya andaliman ini. Nah, kita tahu bahwa andaliman dulu kita kenal sudah puluhan tahun oleh nenek moyang kita, bahwa ini adalah hanya tumbuh di hutan.
Nah, kita pun mengambilnya dulu susah karena durinya tajam. Nah, oleh karena sebagai komoditi andaliman, karena kopi ya itu sudah banyak berkembang. Nah, kenapa andaliman ini kita tidak bisa buat seperti kopi? Nah, itu tujuan kami datang kemari Bapak Ibu. Nah, keterkaitan dengan itu, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa lebih berkembang lagi.